Halo, jumpa lagi dengan gua Ruli dari Rule Diecast. Kali ini gua mau mencoba suatu hal yang baru ya. Bikin figur dengan menggunakan clay atau sculpting gitu loh bahasa kerennya. Nah, gua udah beli nih bahannya ini. Mereknya Das, warnanya coklat. Nah, setelah ini kita bikin tuh bentuk figurnya seperti apa. Terusnya karena gue belinya satu warna, jadi gue mesti ngewarnain. Endingnya kalau udah jadi gue mesti ngewarnain. Tapi ada clay itu yang sudah ada warna-warnanya, jadi lu pada nggak usah ngewarnain, udah langsung lu bentuk aja dengan warna yang cocok, entah jadinya kulitnya, bajunya, atau rambutnya segala macam itu udah ada warnanya semua. Oke, alat-alatnya juga gue beli nih, dan gue baru lihat semuanya nih alatnya. Penggunaannya juga gue belum maksimal untuk gunain ini seperti apa bentuknya, tapi gue mau belajar gitu loh. Untuk hasil yang bagus nanti kita coba aja, karena gue nggak ada yang ngajarin secara apa pendidikan gitu, tapi gue belajar dari YouTube gitu. Dan gue perhatiin semuanya itu kelihatannya enak kalau di YouTube, tapi kalau misalnya kita coba, gue belum tahu nih. Kita coba aja, oke, nggak perlu lama. Let's go. Pertama, gue mencoba bikin clay, khususnya figur Dragon Ball. Nah, ini bikin kepalanya dulu dari Goku, dibentuk, dibikin bulat, lalu dibikin pipih untuk wajahnya, ditambahin aksen untuk hidung dengan alat tool bikin clay. Banyak gagalnya juga karena ini pertama kali bikin figur clay dari clay gini. Kalau di video-video yang udah gua tonton, gua pelajarin clay sculpting atau lain-lain lah. Nah, ini percobaan pertama bikin Dragon Ball figur Goku dan beberapa figur lainnya. Ini udah gua bikin alisnya, bikin hidungnya, bikin rambutnya yang depan, kemudian nanti dibikin kupingnya gitu, kita tempel, kita bentuk supaya hasilnya menarik. Memang butuh kesabaran karena nggak langsung jadi. Ini juga udah beberapa yang gagal, tapi ya namanya belajar, ya terus saja kita coba, karena dengan prinsip patokan bisa karena biasa. Nah, ini bikin cambangnya, bikin kuping lagi sebelah kanan, ditempel. Nah, kalau nempel gini kan enak, tinggal dibentuk gitu. Rambutnya kita tempelin, kita bikin tajam-tajam gitu, jabrik ya. Nah, butuh kesabaran juga sih nempelin rambutnya tuh satu-satu, kadang-kadang bisa copot juga itu. Jadi kita mesti bentuk, kita kasih air sedikit, kita tempelin ke media yang lain supaya dia kuat, nggak jatuh. Ya seperti inilah hasilnya nih, Gokunya si jabrik. Nah, untuk bagian badannya bikin rangkanya dari kawat, lalu dipelintir sama timah supaya bisa dibentuk seperti apa, lalu ditempel lagi sama claynya supaya claynya itu ngikat gitu. Karena kan kalau nggak pakai dasar, nggak pakai pondasi kawat itu, kalau jatuh tuh patah dia, karena clay ini kan bahannya dari tanah gitu kan. Nah, dibentuk nih badannya si Goku tadi, kan kepalanya kita udah bikin tuh. Nah, kita bikin badannya nih, detail-detailnya. Dia pakai bajunya tuh yang merah kalau nggak salah ya, warna merah, celananya merah. Nah, ini untuk kakinya, dia kayak kuda-kuda gitu, kungfu ya kan. Nah, untuk posisinya itu kan karena dari bentuk pondasi dasar kawatnya itu sendiri, baru kita isi dengan playnya nih bentuknya, ada celananya, ada bajunya gitu kan. Nah, kita bentuk ya pelan-pelan sih, mesti sabar, karena kan butuh waktu juga untuk bikin bentuk seperti ini. Nggak langsung, namanya orang belajar langsung jadi kan nggak mungkin gitu. Perlu belajar juga, perlu lihat video-video orang yang sudah terampil, sudah profesional. Kita lihat seperti apa sih bikin sculpting clay ini gitu, kok asik gitu dilihatnya, kita coba. Nah, ini untuk tangannya gitu,
Kalau menurut gua sih paling susah nih bikin bikin pergelangan tangan ini, karena kan bentuknya ini nggak besar nih, gue bikinnya kecil gitu. Nah, kalau bikinnya besar mungkin agak bisa detail bikin bikin tangannya. Karena ini bentuknya untuk skala 64 buat Hot Wheel, jadi gua sesuaikan tangannya ya nggak terlalu besar juga gitu, bisa seimbang lah. Ini untuk tangan kirinya, tangan kanannya. Oh, ini tangan kanan nih gue bikin nih. Tangan kanannya nih gue rencana gue mau megang tongkat nih si Goku. Goku kan ada tongkat tuh. Nah, gue mau lagi bikin tangannya megang tongkat. Nah, ini udah gue bikin nih tongkatnya nih, lagi digenggam nih, tangannya lagi gue bikin juga dikit-dikit supaya kelihatan ada jarinya gitu, sambil ngerapiin ini tangannya si Goku. Kan ada otot-ototnya nih, kita buat nih supaya kelihatan hidup. Nah, ini hasilnya nih, badannya Goku. Gue udah bikinan buntutnya juga nih, nanti tinggal ditempelin kepalanya nih yang tadi gue bikin. Nah, ini udah gue tempel nih kepala dan badannya si Goku, jadi satu figur yang sedang action. Nah, ini udah bikin pondasi, kawat beserta aluminium foil untuk dasar, lalu dibalut sama clay, dibentuk hingga seperti kepala orang ya. Karena kita mau bikin figur, awalnya kita bikin kepalanya dulu, kita bentuk sampai mendapatkan bentuk yang pas ya menurut apa yang kita ingin buat. Lalu gua bikin apa ya untuk matanya nih, untuk garis mata, mulut, karena nanti figurnya ini yang gua mau buat itu si kakek kura-kura dari Dragon Ball. Nah, gua bikin matanya ini ke pipi, turunin ke pipi, terus hidungnya juga, karena kan kelihatan tuh hidungnya walaupun kecil tapi kita harus bikin juga gitu supaya kelihatan detail. Karena figur untuk diorama skala 64 ini juga cukup kecil, jadi kita harus benar-benar pelan-pelan, hati-hati kita bikinnya. Jadi matanya kita kasih kacamata nih, kacamata balap nih, karena kan sedang mengendarai mobil ceritanya. Nah, kita buat dulu nih untuk matanya, colongin dulu, nanti kita isi nih, kita isi bulat seperti menyerupai kacamata balap. Nah, ini udah gue bikin nih si kakek kura-kura, ada kumisnya kan, kumisnya kita bikin, kumisnya nanti ada janggutnya juga kita buatin sedikit-sedikit. Karena ngebentuk clay ini juga nggak gampang, beberapa kali juga gue gagal bikinnya, bikin kumis, bikin janggut itu nggak sesuai yang diharapkan. Nah, ini kacamatanya gue bikin nih bulat nih, terus dipipihkan. Ini janggutnya udah gue buat juga nih si kakek kura-kura nih. Nah, kacamatanya tuh dipipihkan, detail-detailnya sedikit-sedikit. Oh iya, nih si kakek kura-kura ini menggunakan helm ya, jadinya kepalanya walaupun botak, jadi kita bikin helm juga. Nah, gue bikinin tengah-tengahnya untuk kacamata balap tuh pakai clay sedikit, terus kita potong atau bentuk. Nah, jadi kan tuh, yes. Jadi kalau sekarang belum kelihatan warnanya, jadi belum ada perbedaannya. Nanti kalau kita udah kasih warna ini kelihatan banget nih. Nah, ini gue bikin helmnya nih, nah gue rapiin gitu supaya menyerupai helm. Bulat-bulatnya gue rapihin gitu kan. Nah, ini kasih pembatas helmnya seperti karet gitu, karet pembatas helm. Nah, kita buatin juga, jadi ada bedanya gitu loh.
maksudnya ada variasinya. Nah, oke, lalu lebihnya dipotong sedikit. Nah, jadi setelah figurnya jadi, kita pasangkan di Hot Wheels kuku dan kaki kura-kura. Tapi kayaknya ada yang kurang nih. Kita bikin lagi figur si babi olong Dragon Ball. Kita tempatin di mana, ntar kita lihat aja, oke? Nah, bentuk rangkanya udah gue buat nih. Dia adanya di ujung depan mobil ini, seperti dia itu nyangkut kali ya di depan. Nah, gue balut dengan clay untuk badannya supaya membentuk badan gemuknya si olong. Badannya si olong gue bikin perutnya buncit seperti gambar, pakai celana, pakai sepatu. Mukanya si olong nih gue bikin dia lagi mangap kayak teriak. Kuping sebelah kanan gue buatin si babi olong. Nah, seperti ini nih, udah gue buatin kupingnya. Si babi olong udah jadi deh. Gue tambahin dia pakai topi nih, biar nutupin gundulnya. Tambah seru nih, gue mau tambahin naga nih untuk figur Dragon Ball. Rangkanya bikin dari kawat, lalu gue lapisin sama claynya nih, membentuk bodinya dari naga itu sampai buntut. Juga nanti diisi untuk kepalanya juga. Untuk bentuk dan modelnya sesuaikan aja apa yang lo mau. Setelah gue pelajari, karena gue baru nyoba ini clay pertama gue, ternyata kalau udah kering itu lo bisa basahin terus lo bisa bentuk lagi. Untuk model naga yang satu ini gue bikin yang gak terlalu serem, yang bisa diterima untuk dilihat sama anak-anak kecil. Kepala naganya aja gue bikin menyerupai naga balita. Model naga ini gue buat seperti binatang purba sauropoda. Binatang purba yang jenisnya makan tumbuh-tumbuhan. Untuk buat mata, buat bolongin dulu, lalu gua tempelin clay lagi untuk bentuk matanya biar bulat. Naganya gue buatin tanduk. Gak lucu kan kalau naga nggak ada tanduknya. Tantangan banget untuk belajar clay pertama-tama nih. Bikin tanduk yang di badannya itu cukup banyak dan kecil-kecil. Nempelnya agak susah itu biar rapi. Kadang udah dipasang udah bagus, copot dia. Terus bentuk, tempelin sampai ke ujung buntutnya. Oh iya, untuk alat-alat claynya itu lo bisa cari di toko online, banyak kok yang jual, harganya variatif dari yang murah sampai yang mahal. Semua alatnya itu berguna untuk lo bikin bentuk apapun, dari yang bulat, yang gepeng, pipi, runcing, atau apapun juga bisa. Harus lo pilih yang tepat alat yang digunakan. Ini pun gue juga baru belajar, baru cari-cari yang mana yang bisa digunakan lebih enak, yang gampang. Karena mungkin juga masih banyak yang salah. Malum aja ini pelajaran pertama gue bikin clay. Nah, untuk sayap naga gue bikinin dulu fondasi dari kawat supaya nempelnya nanti untuk claynya bisa kuat dia megangnya. Fondasi kawat ini kita akan lapisin dengan aluminium foil. Supaya kalau kita isi dengan claynya megang ke aluminium itu, jadi claynya itu nggak letoy. Untuk bagian sayapnya kita bikin aja lebih tipis, tapi tulang-tulang itu kita dobelin supaya tebal. Oh ya, untuk bahan clay ini lo bisa keringin di suhu ruangan atau bisa lo masukin dalam freezer kulkas.
Kalau clay mengering dia akan keras. Nah, untuk sayap yang sebelah kiri udah jadi nih. Kita bikin lagi yang sebelah kanan, menyesuaikan besar dan lebarnya seperti sayap yang sebelah kiri. Selagi claynya masih basah, lo bisa bentuk sayapnya mau arahnya kemana. Setelah kawat gua pasang, gua lapisi clay untuk bikin tangan dan kakinya si naga. Nah, ini tampilan akhirnya. Naganya udah jadi, gua buat. Tinggal proses pewarnaan. Teman-teman nih udah gua buatin hasilnya, naganya seperti ada di atas suatu gedung-gedung gitu, ada awan-awannya. Nanti gua akan pinjam Hot Wheels yang minggu lalu gua bikin, Shelby Cobra. Nah, ini dia, kita pakai aja untuk nambah lebih menarik lagi nih. Kita punya mini diorama, kita tempel di situ seakan-akan dia keluar dari suatu komik. Nah, komik Dragon Ball. Nah, beginilah ceritanya. Lalu kita tempelin si
Master Roshi sebagai drivernya, juga si Goku. Nah, Gokunya lagi action nih, dan si babi olong yang pegangan di depan. Nah, ini dia yang udah gua bikin. Belajar sculpting dengan clay Dragon Ball. Seakan-akan dia keluar dari komik, yes. Oke, yang belum subscribe, like, comment, dan tonton terus kreasi-kreasi gua dari Roll Diecast. Oke, kita simak yang ini videonya. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go.